Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin 5 Muharram, bulan Allah yang suci 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali mempelajari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahibati hafizakumullah, masih kita di dalam bab yang pertama, babun niyah, babul ikhlas wa ihdarun niyah, bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam seluruh ucapan perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Pada kesempatan kali ini kita membaca hadis yang ke-9. Saya bacakan hadisnya. Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'ah wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dzalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah, muttafaqun alaih. Dari Abu Musa, yakni Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Abu Musa adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan terkenal dengan kunyahnya Abu Musa al-Ash'ari, dan nama beliau adalah Abdullah bin Qais. Dan sepertinya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin ini, apabila beliau menyebutkan sahabat Nabi yang terkenal dengan kunyahnya, maka beliau juga menyebutkan namanya. Dan ini termasuk kasih sayang seorang pengajar, penulis, ulama kepada umatnya, gurunya, kepada muridnya ataupun jamaahnya, yaitu agar jamaahnya benar-benar paham apa yang beliau tuliskan, sampaikan. Dan ini harus merasuki kepada kita sebagai pengajar, sebagai orang tua terhadap anaknya, sebagai ustadz terhadap santri-santrinya, agar yang paling utama adalah ilmu dibangun di atas kasih sayang. Bagaimana kita menyayangi santri yang dengan kasih sayang tersebut santri paham apa yang disampaikan. Yakni Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Kaum Ash'ariyin ini adalah kaum yang terkenal, bahkan sampai akhirnya Abul Hasan Ismail Abul Hasan al-Ash'ari itu adalah keturunan dari keturunannya Asy'ariyin, keturunan dari keturunannya sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dan mereka terkenal dengan pembacaan mereka terhadap Al-Quran di malam hari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika setelah salat Isya keluar dari masjid, maka beliau tidak bisa melihat karena gelap, tapi beliau tahu di sanalah perkampungan Al-Ash'ari, disebabkan karena mereka membaca Al-Quran di malam hari.
Disebutkan dalam riwayat yang dibicarakan riwayat ini oleh para ulama, yusma'u min buyutihim dawiyun kadawiyyin nahl, yang artinya didengar dari rumah-rumah kaum Asy'ariyin suara dengungan seperti dengungannya lebah, karena mereka membaca Al-Quran di malam hari. Dan ini pelajaran bagi kita bahwa waktu yang paling utama memang untuk membaca Al-Quran sebagai hizib, sebagai bacaan rutin adalah di malam hari sebelum tidur. Dan ini ditunjuki dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'an yaumil qiyamah." Puasa dan bacaan Al-Quran kedua-duanya akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Bacaan Al-Quran akan mengadu pada hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana'tuhun nauma bil-lail fasyafi'ni fi. Aku larang dia, orang yang baca Al-Quran tersebut, untuk tidur di malam hari. Lihat, malam. Maka ampuni dosanya. Dia berkata, Rasulullah SAW ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan unjuk keberanian, berperang dengan tujuan hamiyah atau fanatisme non agama. Hamiyah di sini diterjemahkan oleh penerjemahnya fanatisme non agama. Maksudnya adalah memperjuangkan bangsanya, memperjuangkan keluarganya, memperjuangkan kabilahnya. Itu namanya hamiyah. Fanatisme non agama, memperjuangkan hartanya, keluarganya, istri anaknya, dan berperang dengan tujuan riya. Riya diambil dari kata-kata ra'a yurai, yang artinya adalah ingin beramal, ingin dilihat agar dipuji. Jadi riya itu ada dua pokok: beramal, ingin dilihat agar dipuji. Kalau beramal ingin dilihat agar dicontoh, bukan riya. Nah, orang ini bertanya, berperang dengan tujuan riya, manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fi sabilillah? Lihat, hadis ini disebutkan ada beberapa tujuan tentang berjihad. Yang pertama, unjuk keberanian. Yang kedua, fanatisme selain agama. Yang ketiga, riya. Para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan bahwa ada kira-kira 5 sebab orang berjihad atau berperang melawan musuh. 3 itu ditambah dengan mencari harta, kemudian juga kemarahan. Jadi peperangan terjadi seperti perang dunia 1, perang dunia kedua, itu terjadi karena 5 sebab minimal. Unjuk keberanian, fanatisme, diantaranya ada anggota keluarga perempuannya diganggu, menjaga harta, menjaga kabilah, fanatisme non agama. Kemudian riya, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin diberikan hadiah. Kemudian yang keempat, mencari harta rampasan. Yang kelima, karena marah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi, itulah yang disebut dengan jihad fi sabilillah. Kalimat Allah yang dimaksud di sini adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Kalimat Allah yang dimaksud di sini adalah ucapan la ilaha illallah, dan maksudnya adalah yaitu barang siapa yang berperang dengan tujuan agar agama Allah tegak, ya, agar agama Allah tegak, liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar memperlihatkan agama Islam di atas seluruh agama, maka itulah yang disebut dengan jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inti pendalilan dari hadis ini adalah
penentuan niat di dalam berjihad. Kan saya sebutkan tadi 5 sebab orang berperang melawan orang lain, berani untuk membahayakan nyawanya. 5 sebab, entah itu unjuk keberanian, fanatisme selain agama, atau ria, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dikasih hadiah, atau ingin mencari harta rampasan perang, atau karena kemarahan. Maka semuanya itu tidak dianggap ibadah. Yang dianggap ibadah adalah ketika berperang untuk menegakkan agama Allah. Itu inti pendalilannya. Inti pendalilannya ketika Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang untuk menegakkan agama Allah, dialah yang berjihad di jalan Allah. Berarti di sini perlu niat. Perlu niat. Dan niat paling utama berjihad adalah apa? Menegakkan agama Allah. Maka ini harus dipahamkan kepada manusia, bukan hanya kepada kaum muslimin, kepada manusia. Kita bisa lihat fakta sejarah jihad fi sabilillah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sekitar ada beberapa belas perang beliau yang beliau ikuti langsung. Bisa dihitung dengan jari jemari berapa orang yang langsung dibunuh oleh Rasulullah SAW. Berbeda dengan peperangan salib. Mereka memang berperang untuk membunuh, tetapi jihad berperang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian faedah-faedah dari hadis ini. Yang pertama yaitu tentunya keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berjihad berarti dia memperjuangkan agama Islam. Yang kedua yaitu, ini penting, bolehnya bertanya tentang hikmah sebuah amalan. Lihat sahabat tadi, "Hai Rasulullah, kalau saya berjihad untuk keberanian, untuk menjaga keluarga saya, atau untuk riya, mana yang di jalan Allah SWT?" Ini berarti bertanya tentang hikmah sesuatu. Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Muwafaqat menyebutkan bahwa bertanya tidak selalu tercela di dalam Islam. Karena memang ada ayat dalam surah Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasu'kum." Wahai orang beriman, jangan kalian bertanya tentang sesuatu jika dinampakkan kepada kalian akan buruk bagi kalian. Kemudian juga dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha kariha lakum qil thalathan." Sesungguhnya Allah membenci kalian 3 perkara, qila wa qala wa kathratus su'al wa idha'atul mal. Allah membenci kalian 3 perkara, yaitu membicarakan berita-berita desas-desus yang tidak jelas. Kemudian yang kedua yaitu banyak bertanya. Jadi asal hukumnya banyak bertanya terlarang. Tapi kita katakan pada hadis ini boleh bertanya untuk hikmah sesuatu yang kita amalkan, boleh. Makanya para ulama membagi menjadi 2 tentang bertanya. Kalau seandainya bertanya tersebut untuk ibadah-ibadah yang kira-kira ada hikmahnya, maka ini boleh untuk bertanya. Seperti ini, berjihad manakah yang di jalan Allah, agar bisa mengamalkannya saat berjihad. Tapi kalau seandainya bertanya untuk perkara yang ta'abbudi, benar-benar kita mengerjakannya murni karena Allah Subhanahu wa taala, ibadah, penghambaan diri kita kepada Allah, maka ini tidak perlu untuk ditanyakan. Kenapa Ustadz kentut keluar angin dari pantat yang dibasuh wajah? Kenapa Ustadz tawaf 7 putaran? Kenapa subuh 2 rakaat sedangkan zuhur 4 rakaat? Padahal zuhur sedang lapar, sedang banyak kegiatan, dan seterusnya. Ini tidak perlu. Ya.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu pelajaran. Boleh bertanya tentang hikmah dari sebuah amalan apabila memang dilihat di amalan tersebut ada hikmahnya. Dan semakin kita tahu hikmah sebuah amalan, semakin semangat. Saya beri contoh hadis riwayat Bukhari Muslim, as-salawatul khams, salat 5 waktu itu menghapuskan antara keduanya. Salat zuhur menghapuskan dosa antara subuh dengan zuhur, asar menghapuskan dosa antara zuhur dengan asar, maghrib menghapuskan dosa antara maghrib dengan asar, isya menghapuskan dosa antara isya dengan maghrib, subuh menghapuskan dosa antara isya dengan subuh. Itu hikmah. Dan pencarian hikmah ini membuat kita tambah yakin dan tambah memperbagus amal ibadah di dalam kehidupan beragama kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran penting juga ini. Yang ketiga, semestinya dan sejatinya, sewajibnya seorang muslim sebelum beramal harus berilmu. Lihat sahabat ini, sebelum berjihad dia harus mempunyai ilmu yang merupakan pondasi dasar sehingga dia bisa mengamalkan amalan tersebut. Perkataan yang masyhur yang dinukilkan dalam kitab Sahih Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini yang terakhir, yaitu buruknya amalan akhirat jika ada niatan untuk dunia. Dan ini ada tafsir rincian. Buruknya amalan akhirat jika ada niatan untuk dunia. Contoh misalkan berjihad. Ada orang berjihad karena ingin dapat harta rampasan atau tawanan perang. Lumayan untuk memperbaharui keturunan. Akhirnya berjihad memerangi orang-orang bule kafir dengan niat memperbaharui keturunan. Maka jika niat awalnya untuk itu sangat tercela, masuk ke dalam ayat man kana yuridu harthal yuridu dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kita kasih ke mereka seluruhnya yang sesuai dengan keinginannya. Kami tidak akan kurangi, tapi di akhirat tidak ada bagiannya kecuali neraka. Ya. Dan hapus seluruh amal pahalanya. Ini kalau seandainya jihadnya hanya untuk dunia. Nah, kalau seandainya 50-50, 50-50, bagaimana? Dia berjihad untuk Allah tapi juga sembari mencari istri bule, memperbaharui keturunan. Ya Mas Haji. Maka jawabannya adalah ini juga tercela. Kenapa demikian? Karena berarti dia menyamakan niat ikhlas murni hanya karena Allah dan ada nilai dunianya. Yang paling baik bagaimana? Dia berjihad hanya karena Allah apabila di dalam jihadnya tersebut dia mendapatkan dunianya, maka itu adalah bonus dari amal ibadahnya. Itu adalah bonus dari amal ibadahnya. Poin yang kedua tadi, boleh kalau seandainya ada nasnya. Saya beri contoh. Ada hadis yang dipermasalahkan oleh para ulama kesahihannya, tetapi hadisnya hasan. Dawu mardhakum bisadaqah. Obati orang yang sakit dari kalian dengan bersedekah. Sedekah agar istri sehat, anak sehat.
Boleh tidak? Maka jawabannya, jika dia niatkan untuk Allah kemudian untuk mengobati orang yang sakit, boleh. Kenapa boleh? Apa bedanya dengan yang kedua tadi? Karena yang ini ada dalilnya, yang tadi tidak ada dalilnya. Paham ini para ikhwah? Ini adalah mukhalatatul a'mal min haitsun niyyah. Bercampurnya niat-niat dalam sebuah amalan. Yang paling buruk adalah murni berjihad hanya karena dunia, harta rampasan, perempuan, tahta. Lagi tren sholat berjamaah karena ingin dapat mobil Innova, diundi. Kalau niatannya untuk itu, maka berjamaahnya batal pahalanya. Yang kedua, setengah-setengah. Dia ikhlas karena Allah, tapi ada juga menginginkan dunia. Kalau tidak ada dalil, tercela, tetap haram. Yang ketiga adalah murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terpuji. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita senantiasa selalu menjaga niat di dalam amal ibadah kita dan menghadirkan niat. Dan urusan niat ini para ikhwah adalah urusan ahli ibadah, bukan ahli maksiat. Ya. Urusan niat, urusan ahli ibadah. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.